Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat pinten? 44. Baik. Mengulang dari 42. Ayat 42 di kamus halaman 71. Berapa? 70. Saya belum ketemu. 70. Walladzina amanu. Monggo bersama-sama kita baca terjemahnya. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka berbuat kebajikan, tidak kami membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Mereka itu penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dan kami mencabut apa yang di dalam dada-dada mereka dari kedengkian mengalir dari bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang beri petunjuk kepada kami kepada ini, dan tidak kami adalah agar kami mendapat petunjuk jikalau tidak bahwa Allah memberi petunjuk kepada kami. Sungguh-sungguh datang rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran, dan mereka diserukan bahwa itulah surga, mewarisinya dengan apa yang kalian mengerjakan. Dan berseru penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni neraka, bahwa
sungguh kami mendapati apa yang berjanji kepada kami Tuhan kami benar. Maka apakah kalian mendapati apa yang janjikan Tuhan kalian benar? Mereka berkata, ya. Maka menyeru seorang penyeru di antara mereka bahwa laknat Allah atas orang-orang yang ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana
Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Qalu Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ayat 45 halaman 73 di kamus. Alladzina orang-orang yang. Alladzina apa? Orang-orang yang. Yasudduna mereka menghalang-halangi. Yasudduna apa? Mereka menghalang-halangi ansabilillahi dari jalan wa yabghunaha dan mereka menginginkannya. Wa yabghunaha dan mereka menginginkannya iwajan bengkok. Iwajan kalau lurus mustaqim. Iwajan bengkok. Wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat kafirun, orang-orang yang kafir. Kita baca alladzina 1 2 3. Orang-orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah dan mereka menginginkannya bengkok dan mereka dengan akhirat orang-orang yang wa bainahuma dan di antara keduanya apa? Dan di antara hijabun pembatas. Hijab apa? Wa ala dan atas al-a'rafi. A'raf, al-a'rafi apa? A'raf rijalun beberapa laki-laki. Rijalun beberapa laki-laki ya'rifuna mereka mengenal. Ya'rifuna apa? Kullan masing-masing. Kullan bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Bisimahum apa? Dengan tanda-tanda. Wanadau dan mereka menyeru. Wanadau apa? Dan mereka menyeru ashabal jannati penghuni-penghuni surga an bahwa salamun kesejahteraan. Salamun apa? Alaikum lam
Tidak. Tidak. Yadkhuluha, mereka memasukinya. Apa yadkhuluha? Mereka memasukinya. Wahum, dan mereka yatma'una, mereka mengharapkan. Mereka apa? Ayat 46 dibaca ulang. Wa bainahuma, monggo. Dan di antara keduanya pembatas, dan di atas A'raf beberapa laki-laki, mereka mengenal masing-masing dengan tanda-tanda penghuni surga bahwa kesejahteraan atas kalian tidak mereka memasukinya, dan mereka mengharapkan. Wa idza, dan apabila. Wa idza apa? Dan apabila. Surifat, dipalingkan. Surifat? Dipalingkan. Absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Absaruhum, tilqa'a, menemui. Tilqa'a ashabin nari, penghuni neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau menjadikan kami. Janganlah engkau menjadikan kami. La taj'alna, janganlah engkau menjadikan bersama al-qaumi az-zalimin, orang-orang yang 47. Dan apabila dipalingkan pandangan-pandangan menemui penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami bersama orang-orang yang aniaya. Wanata, dan berseru. Wanata apa? Dan berseru. Ashabul a'rafi, penghuni a'raf. Rijalan, beberapa laki-laki. Ya'rifunahum, mereka mengenal mereka. Apa ya'rifunahum? Mereka mengenal mereka. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma'agna, tidak mencukupi. Ma'agna, tidak mencukupi. Ankum, dari kalian. Ankum apa? Jam'ukum, pengumpulan kalian. Jam'ukum, wama, dan apa yang kuntum, kalian adalah. Tastakbiruna, kalian sombongkan. Baik, kita baca dari awal semampunya ya. 45. 1, 2, 3. Orang-orang yang mereka menghalangi. Monggo. Orang yang mereka menghalangi dari jalan Allah, dan mereka
dan di antara keduanya pembatas, dan di atas A'raf beberapa laki-laki, mereka mengenal masing-masing dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penghuni-penghuni surga bahwa keselamatan, kesejahteraan atas kalian, tidak mereka memasukinya, dan mereka mengharapkan, dan apabila dipalingkan pandangan-pandangan mereka menemui penghuni-penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang aniaya," dan menyeru penghuni A'raf beberapa laki-laki, mereka mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka. Mereka berkata, tidak mencukupi kalian, pengumpulan kalian, dan apa yang kalian adalah kalian mensombongkan. Baik, kita lanjutkan keterangan ayat sampai ayat berapa ini? Oh ya. Baik. Iblis. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan. Sekarang pembahasan kita masuk ke dalam pembahasan penciptaan manusia awal. Kemarin kita telah terangkan siapa itu iblis. Kemudian kenapa iblis itu tidak mau sujud? Iblis itu diperintahkan sujud. Jadi malaikat itu semuanya diperintahkan sujud. Semuanya sujud kecuali iblis. Apakah iblis termasuk malaikat? Ya bukan. Tapi karena kumpul dengan kebanyakan malaikat, ya dianggap niku malah malaikat. Jadi iblis itu tidak mau sujud karena ini, Bapak Ibu, istikbar. Karena apa? Istikbar. Ini loh. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berfirman, apa alasanmu? Apa alasan yang melarangmu untuk tidak bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu untuk sujud? Apa jawaban iblis, Bapak Ibu? Qala, iblis berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya Adam. Berarti ngeten iki tandane wong napa niki? Sombong.
Sombong. Orang sombong itu apa sih Bapak Ibu orang sombong itu? Orang sombong itu merasa lebih dari orang lain. Apakah lebih tinggi, lebih kaya? Lebih kaya boleh, tapi merasa lebih ini sombong. Lebih tinggi, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, merasa lebih muda boleh enggak? Saya merasa lebih muda dari Pak Anwar. Apakah saya sombong, Pak Anwar? Kecuali yang itu, Pak. Baik. Jadi merasa lebih tinggi. Niku wong sombong nih. Bapak Ibu, orang sombong itu dia oleh Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada orang sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ini ada kesombongan. Biasanya orang yang sombong itu dia tidak sadar kalau dia disombong. Biasanya orang ngaku lek dek niku Iya, orang sombong itu biasanya tidak ngaku dan tidak sadar kalau dia itu sombong. Bapak Ibu di sini ada yang sombong? Lah yo kok renek sing ngaku iki. Alhamdulillah. Begini ya. Sombong, pelit, hasad, iri, dengki, riya itu adalah penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Beda dengan mah, pusing, greges. Lah kuwi penyakit penyakit awak. Fisik. Kalau sombong itu penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit hati itu biasanya yang pertama mendeteksi adalah orang lain, bukan orang yang terjangkit penyakit hati itu. Wong ki lek mlecing, ora gelem diarani mlecing. Nggih mboten? Kowe kok mlecing? Iya tra aku mlecing. Ora enek ora mesti. Ndak ngaku. Ya memang ndak merasa, bukan ndak merasa. Tidak apa? Orang sombong sama, wong sombong ki ora bakal sampean sombong ngono. Jadi ndak trimo lek diarani sombong niku mboten trimo. Makanya saya pesen ya Bapak Ibu ke kita semua lah. Kita ini harus banyak bertanya kepada orang. Bertanya kepada siapa? Kepada teman. Teman sing piye? Kanca sing apik niku kanca sing piye? Kanca sing apik niku kanca sing gaene ngelokne jenengan, ngritiki jenengan, kata-katane pedes teng jenengan. Kuwi kanca sing apik. Tapi kanca sing ndak apik iki sing mek piye iki kudungku? Jos. Piye wedakku? Mantep. Isine mek jos mantep, jos mantep, jos mantep. Mek gawe seneng ae. Itu berarti bukan teman yang baik. Teman yang baik itu sing yang kalau panjenengan berbuat salah, dielingne negur, niku kanca sing apik niku. Tapi kan biasanya jenengan mangkel loh. Kalau weram ndak rasa-rasa titik dielingne. Rasa-rasa ini titik oke ya dosa loh. Makanya jenengan bersyukur punya teman yang kritis. Bukan kritis mau mati, tidak. Kritis dalam artian itu tidak segan-segan mengingatkan jenengan ketika jenengan salah. Niku. Makanya di dalam mutiara bahasa Arab itu dikatakan sodikuka man abekaka.
laman adhakaka. Hafal Bapak Ibu? Sodikuka man abkaka laman adhakaka. Yuk, 1, 2, 3. Sodikuka man abkaka. Ya antaranya sodikuka. Ini panduan mencari teman. Panduan pados CS, pados konco. Coba ikuti saya pelan-pelan ya. Sodikuka, yo. Sodikuka. Man abkaka. Man abkaka. Laman. Laman. Adhakaka. Yo. 1, 2, 3. Sodikuka man abkaka laman abhakaka. Kaka abhakaka. Artinya sodikuka, teman sejati itu, teman sejatimu itu adalah man abkaka. Teman sejatimu itu adalah teman yang membuat kamu menangis. Loh, konco kok malah gaya awake nangis? Iya. Artinya apa? Orang yang berani mengingatkan ketika kita berbuat salah, kita merasa tidak enak dan sebagainya. Ya begitu. Jadi teman sejati itu teman yang membuat kita menangis, dalam artian berani mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Laman adhaka, bukan yang selalu membuat Anda tertawa. Hati-hati dengan teman yang selalu memuji-muji jenengan aja. Padahal kudume iki ra pantes karo klambine. Piye pantes yo? Wow. Matching banget iki. Aku nyilih duit yo. Ngono ki biasanya ada maunya. Oke, Bapak Ibu. Jadi sering bertanya kepada teman yang jenengan anggap dia itu netral, objektif. Lek menurutmu aku ki piye? Apane sing piye? Ya srawungku ki piye karo kanca-kanca. Sampean ki mek kekurangane siji. Apa kuwi? Ora tau srawung. Kuwi berarti ora kurang, memang iya nilai kan seperti itu. Jadi kalau menilai diri sendiri tidak bisa. Dan ibu-ibu tidak usah minta penilaian sama suami. Jelas sing metu apik dek, tenan apik. Masalah bapak mulai jenengan mesti pegel kok. Jadi kepada teman-teman loh, teman-teman yang panjenengan anggap itu objektif, jale aku ki nilainen piye aku ki. Nah, jadi kurang opo? Atau luweh apa. Nah, jadi dari penilaian itu kemudian kita bermuhasabah. Ya Allah, bakane ternyata saya itu terlalu terlalu keakuan. Kadang-kadang tidak sadar ya. Lek cerita apa ki mesti aku ngono. Jadi dijak curhat, mamane ngeten Pak, kadang-kadang tidak sadar ini. Teman ngajak curhat, maksudnya minta curhat ke kita disuruh mendengar. Lah kok malah ganti kene sing malah menguasai keadaan. Aku yo ngono, terus cerita akhirnya sing curhat wong pusing. Lah wong aku sing curhat kok malah aku sing curhat kan begitu. Nah, jadi termasuk mohon maaf Bapak Ibu, menampakkan kelebihan diri. Kemarin jenengan tadi malam tahajud 11 rakaat. Ngono ki pas ngobrol-ngobrol jenengan yo ceritakne. Ngerti pura lek bathukku mblendas kabeh. Ngono ki tiba. Nyapa. Nah, sakjane ra penak agar cerita tapi senajan sampean pengen roh, padahal kan ndak pengen roh, pengen diceritakne kok. Aku ki ben bengi iki pokoke ndak pernah putus dari sholat tahajud. Kayak pirang rakaat? 11 rakaat. Wah, keren dong. Iya wong aku kok. Nah, jadi dan begitu itu tidak terasa, tidak kerasa Pak. Itu sebenarnya kan namanya riya, ujub.
Bagian dari sombong juga itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sedapat mungkin kebaikan-kebaikan pribadi itu disembunyikan saja biar tidak sombong. Jenengan umpamane nindakne perkara sing ndak dikene wong ya wis. Ora usah dicerita-ceritane wong. Kecuali pas jenengan nglakoni kesaenan kok tertangkap basah oleh orang, ya sudah. Maksudnya terpergoki oleh orang. Umpamane bapak-bapak ya, jenengan kok pas di tengah jalan ada janda tua jalan jenengan bandol nih. Ngono ki rasa duduh-duduh karo ibu. Marai sombong kok ya Pak ya. Diwadoni. Wis pokoke meneng-meneng wae. Lah kok ternyata nek sing ngerti ya wis. Wong niatku ya nulung kok kan ngoten to, Pak. Jadi kebaikan-kebaikan pribadi sedapat mungkin disembuh. Ini loh barang kotak gepeng iki lho, Pak. Niki ngati-ngati niki. Niki lek mboten saged menjaga ini bahaya ini. Baik. Jadi di sini dikatakan, kita kembali ke ayat ini, bahwa iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena apa? Sombong. Karena sombong. Apa bedanya iblis dengan setan? Iblis niku sami napa mboten kalih setan? Napa dulur lanang? Iya. Oh belum masuk. Baik. Nanti ada bedanya. Iblis dengan setan itu cirinya berbeda memang. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah ya, apa yang menyebabkan kesombongan iblis? Saya lebih baik. Berarti iblis merasa apa? Lebih baik dari siapa? Dari Adam. Kenapa? Karena iblis dicipta dari api, sementara Adam dari dia merasa lebih baik. Tadi kan kita katakan merasa lebih. Iblis ini merasa lebih apa? Lebih baik. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada di dalam tafsir Firihab ya Bapak Ibu. Ini dikatakan, kata mu'allif tafsirnya, fa idza sajada ibnu adama i'tazala syaitanu yabki. Ketika seorang muslim, anak cucu Adam ini bersujud, maka setan itu akan menjauh sambil menangis. Kemudian setan ini berkata, ya waili, aduhai celakalah aku. Amaro ibnu Adam bisujud fasajada fadakhalal jannah. Anak cucunya Nabi Adam diperintahkan sujud dan mereka sujud, maka mereka masuk. Wa umirtu bis sujud, sementara dulu aku diperintahkan sujud, fa'abaitu, dan aku enggan, aku menolak, kemudian aku masuk neraka. Sebenarnya iki yo getun Bapak Ibu. Nyapo mbiyen kok ora? Tapi kan nasi sudah menjadi bubur. Baik. Setelah iblis tidak mau sujud, apa yang terjadi? Qala fahbit minha, Allah berfirman, turunlah darinya. Dari mana? Dari tempat yang tinggi. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas solihin. Karena kamu sombong, maka kamu harus keluar dan engkau menjadi golongan orang-orang yang kecil hina. Jadi iblis ini diusir dari surga. Ada yang mengatakan dari surga itu karena apa Bapak Ibu?
Fama yakunu laka antatakabbara, karena kesombongan. Tadi kita berbicara tentang masalah apa itu sombong. Sekarang apa akibat kesombongan itu? Akibat kesombongan itu seperti yang dirasakan iblis, dia akan terusir dari surga. Kalau diartikan mungkin dia akan jatuh ke tempat yang hina. Jadi kesombongan ini ini menungso ceblok dari tempat yang istimewa yang tinggi ke tempat yang hina, terhina Bapak Ibu. Orang sombong itu kayak iblis loh. Lihat, kita lihat. Akibat takabur ini jatuh. Oh, bukan hanya jatuh, 3 Bapak Ibu, malah 1. Orang yang sombong itu akan jatuh, ceblok. Jatuh itu dari mana ke mana? Kalau dari bawah ke atas apa? Mumbul, Pak. Jatuh. Wong ki lek sombong, mbuh sing ceblok apane? Apa ceblok harga dirine? Apa ceblok sugihe, ceblok sehate? Macam-macam. Jatuh. Jatuh. Apa ceblok kowit kambil ya iso? Iso ae. Jadi yang pertama dia akan yang kedua bukan hanya jatuh, terusir. Bisa terusir secara fisik atau terusir dari rahmatnya. Terusir dari rahmatnya Allah. Allah tidak sudi itu sama orang sombong. Tidak bakal dilihat oleh Allah. Orang sombong itu Bapak Ibu, nanti di hari kiamat sama sekali Allah tidak sudi melihat orang yang sombong itu. Baru yang terakhir ini, apa akibat kesombongan? Orang yang sombong dia akan terhina. Hidupnya hina di dunia dan oke lah. Di dunia mungkin banyak hartanya, dia sombong, tetapi pengadilan akhirat tidak akan pernah bisa lepas, tidak akan pernah kabur, lolos daripada pengadilan akhir. Jadi akibat kabur itu ada 3 ya: jatuh, terusir, dan terhina. Nah, kita lihat bagaimana keadaan orang yang sombong di hari kiamat. Orang yang sombong itu di hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Di dalam sebuah athar diriwayatkan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yahsurul mutakabbirina yaumal qiyamati fi ahqaris suwar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang sombong, khusus orang yang sombong di hari kiamat itu dalam bentuk yang paling jelek, paling hina. Kalau jenengan kita nanti bertemu orang yang paling jelek di hari kiamat, siapa mereka? Wes, oh iki berarti nang donyane kemelelet iki. Sombong iki. Ya, kita itu. Ina ini. Iya. Wes, nanti kalau naudzubillah. Nanti di hari kiamat itu di antara yang paling jelek itu siapa yang paling jelek? Orang yang sombong. Idh yati'uhumun nas bi arjulim. Bukan hanya itu Pak, nanti orang ini akan diinjak-injak oleh manusia. Ditek-itek. Lek mbiyen ning donya wong ki gawe ngitek-ngitek, saiki gantian diitek. Nggih toh? Wong sombong niku kan ning donya kan senengane napa? Ngitek-ngitek koncone, ngitek-ngitek uang. Saiki ganti ning akhirat, wis rupane elek, gantian diitek-itek Pak. Ya ngerti, ya kae biyen ngitek-ngitek aku, saiki gantian tak itek-itek sama. Loh, di hari kiamat itu pembalasan. Wong sing tau ndolimi wong, besok ning dina kiamat ganti didolimi ambek sing didolimi. Man dzalama dzulima, siapa yang menganiaya orang dia nanti akan ganti dianiaya. Betul. Nanti dibalas oleh Allah di hari kiamat itu. Makanya hati-hati loh. Saiki kita yang nglarani wong ki sing lara, wong sing dilarani. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya dia itu sedang menyakiti siapa? Maido wong, ngelokne wong, misui wong, besok neng dina kiamat dimales Bapak Ibu. Lek dipisui neng donya niki ra sepiro, kula suwering nyopir ngono iki. Nah, nek saja Arab divisi langsung kula tutup kocone. Dondong lek terburu-buru ke kampus ngoten niku sok aduh. Wow, nerotok neng jantung. Tapi memang nggih, sabar, harus sabar. Misui uang besok ning dina kiamat ganti.
Lek neng donya dipisui mawon rasane lara, bagaimana kalau nanti di hari kiamat? Sudah tidak bisa dibayangkan piye rasane, Pak. Tahu ngeplak uang, plok gek sing dikeplak kira trimo. Besoknya dina ganti. Sing tahu dikeplak ki, ya Allah, nyapa? Kula mbiyen tahu dikeplak. Sapa? Niku. Oh iya ki celuk, Pak. Iya toh sampean tahu ngeplak iki? Nggih. Wis jaluk ngapura, dereng. Kula padosi mboten wonten tiange kok. Sampai kula dhek ninggal, kula nggih pun ninggal. Ya wis, iki wonge ndak trimo iki, pengen njaluk piwales. Oh, tenan, Pak. Biyen ngeplake karo tangan-tangan plok, rasane mak teranyas. Ning akhirat beda malih. Plek, brodol sak apa-apa. Makane jenengan eling-eling, tau ngeplak sapa mbiyen? Ndang njaluk ngapura. Lek ngeplak anak tergantung niate kan ngoten nggih. Niate ngajar napa menghajar, Pak? Ngajari. Mendidik. Nggih, tapi ngeten lho, Pak. Ketika ngeplak anak itu setelahnya harus diajak damai. Kalau enggak, nanti anak ini bisa balas dendam ketika jenengan dah tua. Banyak kasus yang orang tuanya kewereng tukang ngeplak anyang anak. Kayak tanpa ada pendekatan secara kejiwaan, secara bar ngono ki ora kok dicedeki dan sebagainya. Nanti anak ini akan terekam di sini. Aku mbiyen yang bapakku gene di keplaki. Bar ngono besok Mas Pak. Gantian. Enak sih tapi naudzubillah. Semoga anak kita tidak seperti itu nggih Bapak Ibu. Karena begini, metode dalam agama, metode pendidikan itu ada dua, Pak. Namanya yang pertama targhib, pakai GH, TARGHIB, targhib, dan tarhib, TARHIB, tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti, ya sok-sok ya dijewer barang lah. Lek memang terpaksa. Itu namanya tarhib. Tarhib itu ngedendeni lek sampai ra ngaji ngene, lek ra sekolah ngene. Rokok ki panas oleh, oke, itu namanya tarhib, Pak. Tapi aja mek didenteni terus, aja mek digetaki terus bocah niku. Harus ada pengimbangannya, namanya tarhib. Tarhib itu apa, Pak? Tarhib itu ya bisa apresiasi atau kita janjikan sesuatu yang dia senangi. Lek sampai nanti gini-gini, nanti tak belikan mobil Innova. Ngomong sugih, Pak, sugih. Lek awake dhewe kan mobil-mobilan. Tak tukokne tenan. Loh, itu namanya targhib, targhib, targhib. Ayo Le, melok ngaji yang anu Al-Falah yang Kemenak. Engko anu enek makme. Ikut targhib. Tapi Le, ayo melok ngaji. Ra ngaji sampean tak gantung. Niku namanya tarhib. Tarhib. Anak itu ndak bagus kalau diseneni tok, diancam tok, didendeni tok rapi. Tapi lek diujo tok ya rapi. Jadi ya tergantung situasi lah. Bocah apik ya diberi apresiasi, bocah rada ndlewer ya ngoten diseneni. Itu nah, seperti itu, Pak. Ya, itu namanya metode pendidikan anak, targhib dan tarhib. Baik, di hari kiamat nanti orang-orang sombong itu akan diinjak-injak oleh manusia dengan kaki-kaki mereka. Diitek-itek, Pak. Kama annahu yubaghiduhum ilan nasi fid dunya. Sebagaimana mereka di dunia juga bikin orang jengkel, bikin orang pegel. Nggih to, jenengan lek panggih kalih tiyang sombong raose pripun? Mangkel to? Wis. Coba Bapak Ibu bisa menilai ya, orang itu sombong atau bisa menilai ya? Dari apanya? Dari speech-nya, dari kata-kata. Sosok kok mlakune. Wah, mlaku ki ngetet-ngetet ya, Pak. Iya. Wong sombong niku senengane niku napa? Ngomongne apike dheke niku lho. Mamerne apike dheke niku sombong niku. Hati-hati. Siapa yang punya
gejala-gejala begitu hati-hati. Benar ngomongnya apike awake astagfirullah. Ora sah mbok omong-omongne. Iki kok marai som? Monggo. Istighfar tobat. Ngene iki kula nggih mboten ngerti kok. Sopo? Mungkin juga saya sendiri. Astagfirullah. Baik. Nggih, semoga Allah menjaga kita dari sifat sombong ya Bapak Ibu. Ketoke remeh ngono tapi ya Allah, kaya ngene iki lho kedadeane akibate. Biyen ning donya gaene gawe mangkel wong, nglarani atine wong, merendahkan orang. Ganti besok ning dina kiamat diciptakan dalam bentuk yang seburuk-buruknya, diinjak-injak oleh manusia yang pernah dizalimi, pernah disombongi itu. Fayahtakirunahum walau fi anfusihim. Besok gantian. Nah, terakhir. Kemudian apa permintaan iblis ketika diturunkan mau diusir dari surga itu? Qala, iblis berkata, Angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kula trima mawon jenengan usir, jenengan guak, jenengan ceblokne kula trima ya Allah. Tapi ya Allah, tapi apa? Angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kula nyuwun dipun paringi tangguh. Kula nyuwun diparingi wekdal, diberi waktu ya Allah. Sampai kapan? Sampai manusia dibangkitkan. Sampai hari kiamat. Jadi permintaan iblis itu minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Maksudnya hari kiamat dibangkitkan itu kapan Bapak Ibu? Kapan manusia dibangkitkan? Hah? Iblis minta ditangguhkan sampai hari itu kapan itu? Kiamat atau bar kiamat? Saya mau tanya ke jenengan. Emang kiamat itu ditandai dengan apa sih yang finalnya? Trompet nggih. Jenengan pirsa unine trompete piye, Pak? Baik. Kiamat ini yang terakhir, ya, hancurnya langit dan bumi itu ditandai dengan tiupan trompet. Malaikat siapa Bapak Ibu? Baik. Tiupannya berapa kali? Tiupan pertama adalah nafkhatul ula. Nafkhatul ula itu adalah tiupan yang menandai kehancuran seluruh alam semesta. Jadi nalika teng malaikat Israil itu sebul sing pertama. Nggih niki kira-kira ngene ya ilustrasine. Tot ngoten. Kuwi hancur kabeh, Pak. Semua hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Semuanya hancur. Baik, setelah itu Allah berdiri tegap sambil mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Aina Fir'aun? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Mana sapa? Sing presiden suwi-suwi sapa? Wis pokoke sing biyen ning donya ngaku Tuhan-Tuhan iku lho. Endi? Saiki endi? Mana itu? Turki itu siapa Turki? Heeh kuwi. Wis renek kabeh sing jawab wong wis mati kabeh. Wis dah, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang jawab, mati kabeh. Jadi aku yang berhak sombong. Yang boleh sombong hanya Allah, karena sifat apa yang dimiliki Allah itu dzatiyah, melekat. Sementara manusia ini ndak dzatiyah. Awake dhewe iki mek napa nggih? Sik, ganteng. Enek wong kemlelet krana ganteng. Nggih. Ya, jenengan yang sepuh-sepuh ini kan yo mbiyen yo ganteng gitu. Saiki yo sepurane lho Pak, ngapura kula mboten kok ngenyek jenengan. Treyo ketarane yo ngene iki lek kula pengen ngarani ganteng yo ngapusi kula. Iya.
Lah, biyen nek sing kemlelet ganteng, ganteng. Gedhe dhuwur, irungku mancung, kulitku putih, rambutku ireng, saiki putih kabeh ya. Cantik juga begitu, Bu. Cantiknya jenengan itu kan sudah lewat. Sudah yesterday kan? Baik. Kuat kekuatan. Ada orang yang sombong karena kekuatannya. Loh, aku kuat, ototku gede-gede sak lengan-lengan iki. Loh, ngono ki kan wis entek kekuatannya ya entek sudah. Enggak bisa sombong lagi dia. Orang yang punya jabatan sombong. Oh, ra gelem mengo, Pak. Mobilnya plat merah. Kocoki nutup terus karo tangga belas ngebel mon mboten. Iya. Dia punya jabatan, punya anak buah. Diundang yang tonggone apa? Arep muni genduran ra pernah. Dia syukuran ora tau teko. Ora level, paling berkate cilik. Oh no. Astagfirullah. Sombong ora karo tangga ya ora tau nyopo, pejabat kok. Mobil plat merah. Padahal mobilnya sinten niku? Sapa sing numpak plat merah kok sombong e? Dokno apa? Mobilnya wong kok sombong. Ngono kuwi lek pensiun entek sombonge apa? Iya, Pak? Iya. Kalau sudah pensiun habis jabatannya selesai, Pak. Makanya ngati-ngati sing duwe jabatan dadi apa? Napa? Mriki napa sing duwe kepala dinas sombong, pensiun entek sombong, mungkin ngoten. Entek sombong. Istrine kepala dinas ya ngono padha ae iki. Makanya hati-hati, Bu. Lek menungso niku ibarate mek ngeten lho. Nemplek. Engko cepot. Ayu nemplek. Sakniki pun cepot. Bapak yang biyen ganteng saiki cepot kabeh. Untune ya cepot pisan kok. Iya, Pak? Nggih. Apa sing jenengan sombong nih? Bondo. Manusia itu pasti akan miskin pada waktunya, akan diambil. Ustadz, saya lihat orang itu kok sugih baru meninggal. Ketika dia mati dalam keadaan kaya, ketika dia masuk ke alam kubur, ke kuburan, bawa apa? Melarat nih mlebu alam kubur nih. Makanya naudzubillah lah. Sekarang yang punya apa-apa dari dunia ndak usah sombong, nggih. Astagfirullah. Baik, tiupan pertama itu menghancurkan seluruh dunia. Alam semesta hancur kabeh. Gunung karo bumi karo anu tabrakan teyeng, matahari tabrakan teyeng wis tek. Bar ngono, Pak, setelah selesai semua habis, yang pertama dibangkitkan adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup. Lah lek Israfil sing urung dibangkitne sing nyobol sapa? Allah mampu, cuman ya itulah kehendak Allah. Disekne diuripne dhisik. Wah. Kula bar keng pundi? Bar mati awakmu kuwi. Bar ngono disebul. Tot. Sebulan yang kedua, inilah hari kebang. Berarti iblis iki minta hidup sampai tot yang pertama, tot yang kedua. Boten. Maksudnya adalah dia minta dihidupkan sampai tot yang pertama. Karena setelah dot pertama mati kabeh. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Nafkhatul ula. Bisa Bapak Ibu nanti ya membacanya tentang masalah tiupan-tiupan ini di Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Kemudian juga nanti bisa membuka surat An-Naml 87. Wah, alhamdulillah. Kula nggih mengok-mengok kenceng gulu kula mari Bapak Ibu. Saya kemarin hari Sabtu itu kan dengan sangat terpaksa menghadiri kajian di pengajian itu bukan. Pengajian bersih desa dan HUT. Sing ngundang desa. Niku sunduken wis kudu gliyer mau.
ternyata dibuat ngaji alhamdulillah dengan izin Allah enteng paling. Berarti kalau titeni pokoknya ngaji iso dengan izin Allah, iso marekne penyakit dengan izin Allah. Makanya jenengan lek mumet-mumet rawo ngaji insyaallah nggih, insyaallah. Alhamdulillah. An-Naml 87, Az-Zumar 68. Ini tentang tiupan trompet kiamat. Az-Zumar 68, An-Naml 87, Al-Hijr 3638. Pun, nanti kita lanjutkan insyaallah di hari Selasa. Saya akhirnya punya kesimpulan begini Bapak Ibu. Yang punya pusing-pusing, mboten, ya itu. Yang punya pusing-pusing di sini, neng cengel-cengel ngriki, niku damel jenengan damel keringetan, keringet. Mbuh piye carane, apa nggih mlayu-mlayu napa, sepenting keringetan ngoten. Insyaallah akan berkurang. Baru saya rasakan, alhamdulillah. Oke, mugi-mugi sedaya sehat nggih. Sehat sedaya, keluarga sehat, semuanya sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah dengan baik, dengan khusyuk, dengan sehat bisa ngaji dengan baik, dengan khusyuk. Oke, ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ulang bisa dilihat di Semasa Dakwah.